Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, kita akan bahas mengenai Project Planning Sistem Informasi. Oke, apa itu project? Project adalah kegiatan sementara dengan tujuan untuk menciptakan produk spesial atau unique product, service, layanan atau jasa, atau hasil tertentu yang telah ditetapkan awal mulai dan waktu selesainya. Project Plan atau perencanaan proyek ini adalah salah satu instrumen project management yang sangat berguna bagi project manager dalam mengelola proyek dari awal sampai akhir proyek. Dalam project plan, seorang project manager bisa mengontrol ketiga batasan pokok dalam project management, yaitu time atau waktu, cost atau biaya, dan scope atau cakupan. Nah, ada beberapa faktor keberhasilan proyek. Yang pertama, manajemen proyek sangat menentukan keberhasilan proyek pengembangan sistem. Yang kedua, dalam sebuah penelitian dari 2000 kasus, hanya 28% yang sukses dalam pengembangan sistem, sisanya 72% gagal, selesai tapi terlambat, selesai tapi over budget, atau tidak semua kebutuhan terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, pengembangan proyek membutuhkan planning, control, and execution yang matang. Berikutnya ada beberapa alasan kegagalan proyek. Yang pertama, persyaratan tidak lengkap atau berubah, keterlibatan pengguna yang terbatas, kurangnya dukungan eksekutif, kurangnya dukungan teknis, perencanaan proyek yang jelek, tujuan yang tidak jelas, dan kurangnya sumber daya yang dibutuhkan. Selain alasan kegagalan proyek tadi, ada juga alasan keberhasilan proyek. Yang pertama, kejelasan tentang definisi sistem. Berikutnya, besarnya keterlibatan pengguna. Kemudian, dukungan penuh dari pihak manajemen. Kemudian, perencanaan proyek yang detail dan terperinci. Dan jadwal kerja yang realistis. Oke, kita akan lanjut bahas tentang apa aja sih peran dari project manager. Yang pertama, peran project manager adalah memanage proyek atau mengatur dan mengarahkan orang untuk mencapai hasil yang direncanakan sesuai dengan anggaran dan jadwal. Kemudian, keberhasilan atau kegagalan proyek tergantung pada kemampuan project manager yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah sebelum proyek dimulai, atau ini adalah proses untuk merencanakan. Kemudian yang kedua, selama proyek berlangsung. Nah, ini tugasnya adalah memonitor dan mengontrol proyek. Kemudian, apa sih tanggung jawab dari project manager? Nah, ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk tanggung jawab internal, seorang project manager ini mengidentifikasi tugas proyek dan membangun struktur pekerjaan. Yang kedua, membuat jadwal proyek, kemudian merekrut dan melatih anggota tim, menugaskan anggota tim, mengkoordinasikan tugas anggota tim dan subtim, kemudian menilai risiko kegagalan. Untuk tanggung jawab eksternal, seorang project manager ini harus melaporkan status dan kemajuan proyek, membangun hubungan kerja dengan orang yang dibutuhkan dalam persyaratan sistem, membangun hubungan dengan orang yang akan membangun sistem, bekerja secara langsung dengan klien atau sponsor proyek dan pemangku kepentingan lain atau stakeholder lainnya, kemudian mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan mendapatkan sumber daya. Nah, kita bisa lihat dalam ilustrasi ini, seorang project manager ini berkomunikasi dengan klien, user, subkontraktor, tim leader, dan sebagainya. Nah, berikutnya ini adalah fase project planning atau tahapan dari perencanaan proyek. Nah, dalam sebuah proyek, ada beberapa aktivitas secara umum, yaitu project planning, kemudian analisis, desain, implementasi, dan support. Nah, kita akan fokus ke kegiatan dari project planning. Nah, di sini ada beberapa kegiatan atau aktivitas. Yang pertama, define the problem, kemudian produce the project schedule, confirm project feasibility, staff the project, dan launch the project. Nah, salah satu bagian penting dari project planning ini adalah project schedule.
Jadi membuat sebuah jadwal dari proyek. Nah, kita akan bahas detail untuk ini. Nah, untuk membuat penjadwalan proyek, ini ada beberapa teknik. Nah, dalam pertemuan ini kita akan bahas dua teknik penjadwalan. Yang pertama adalah Gantt chart dan yang kedua adalah PERT chart. Nah, Gantt chart ini berfungsi untuk menggambarkan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Gantt chart juga adalah metode sederhana dan powerful yang sering digunakan dalam merencanakan dan memonitor proyek atau aktivitas. Bentuknya yang sederhana dan mudah dimengerti ini membuat Gantt chart menjadi salah satu metode favorit yang paling banyak digunakan saat ini. Gantt chart menggambarkan sebuah proyek atau aktivitas dengan grafik batang yang terintegrasi dengan waktu kapan aktivitas tersebut dimulai dan kapan aktivitas akan berakhir. Gantt chart hanya cocok digunakan untuk proyek-proyek dengan skala kecil hingga menengah. Untuk proyek besar dengan aktivitas yang kompleks, maka agak sulit untuk menampilkan semuanya dalam sebuah Gantt chart. Nah, ada beberapa kelebihan penggunaan Gantt chart. Yang pertama, sederhana dan umum digunakan sehingga tidak memerlukan pengetahuan khusus untuk membacanya. Yang kedua, menyediakan representasi grafis yang mudah dipahami. Kemudian ada kekurangan dari Gantt chart. Yang pertama, tidak merepresentasikan relasi antar aktivitas. Yang kedua, tidak memberi gambaran progres yang jelas. Dan yang ketiga, tidak memberikan informasi mengenai waktu pengerjaan tercepat atau terlama. Nah, ini adalah contoh dari Gantt chart yang biasanya digunakan. Jadi di dalam Gantt chart ini ada nama aktivitasnya atau kegiatannya apa, kemudian durasinya berapa lama, dimulainya kapan, dan selesainya kapan. Kemudian di setiap timeline atau waktunya itu terdiri dari grafik batang yang menjelaskan aktivitas apa yang perlu dilakukan. Nah, untuk Gantt chart ini ada banyak aplikasi, misalnya untuk Windows itu ada Microsoft Project yang bisa kita gunakan untuk membuat Gantt chart. Kemudian untuk Mac ada Agile Agenda dan Merlin 2. Kemudian untuk yang Gantt chart bisa kita gunakan online juga, itu adalah Tim Gantt, kemudian Teamweek, Smartsheet, Ganter, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai PERT chart atau Program Evaluation Review Technical. Nah, metode PERT atau sering disebut dengan diagram jaringan merupakan sebuah metode yang menggambarkan suatu kegiatan menggunakan jaring simpul dan arah panah yang kemudian dievaluasi untuk menentukan kegiatan terpenting dari keseluruhan sebuah proyek. Ada beberapa tujuan PERT. Yang pertama, mengurangi penundaan pekerjaan, yang kedua, mengurangi gangguan, dan yang ketiga, mengurangi konflik produksi. Untuk proyek yang kompleks, ini cocok menggunakan PERT chart atau metode PERT, Program Evaluation Review Technical, sehingga akan diketahui yang pertama kapan proyek selesai, kemudian bagaimana urutan pekerjaan, kapan mulainya dan kapan selesainya, pekerjaan mana yang paling lama, pekerjaan mana yang tertunda, dan pekerjaan mana yang dapat perhatian khusus. Nah, di dalam PERT chart ini kita bisa lihat terdiri dari panah atau arrow yang digunakan untuk mewakili suatu kegiatan. Kemudian ada juga simpul atau kode yang digunakan untuk mewakili suatu kejadian. Nah, dalam contoh slide ini, kegiatan A dan B ini merupakan kegiatan awal. Kemudian kegiatan C dikerjakan setelah kegiatan A selesai. Kegiatan D dikerjakan setelah kegiatan B, dan kegiatan E ini dikerjakan setelah kegiatan C dan D selesai. Kemudian di dalam PERT chart juga terdiri dari jalur kritis dan kegiatan kritis. Ini maksudnya apa? Jalur kritis ini adalah jalur yang menunjukkan kegiatan dari awal sampai dengan akhir kegiatan pada diagram jaringan. Sedangkan kegiatan kritis ini adalah kegiatan yang apabila ditunda akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai Project Planning Sistem Informasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.